pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita hari ini untuk merenungkan apa? Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dalam bahasa yang lain disebut dengan grace. Saudara sekalian, kita perlu sungguh memahami hal ini supaya kita tidak menyangka bahwa kita ini selamat karena apa? Kita hidup berbuat baik, tidak pernah menyakiti orang lain, tidak. Kita selamat karena anugerah Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sebentar. Tolong Engkau menolong kami dengan kuasa Roh Kudus supaya kami terbuka dan benar-benar diberkati dengan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Injil Matius pasal 10. Matius pasal 10 ayat 7 dan 8. Matius 10 ayat 7 dan 8, demikian bunyi firman Tuhan. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Saudara pemirsa, kita mulai dari ayat di atas. Jadi Injil itu
Injil, kabar baik ini adalah anugerah Tuhan. Bisa sudah bayangkan ya? Maksudnya kertas ini loh. Ini adalah anugerah Tuhan. Kenapa demikian? Dulu itu kalau saudara misalnya yang ditemukan di Gua Qumran itu dekat Laut Mati, itu saya tidak tahu berapa ton beratnya. Itu gulungan kitab itu. Yesus hanya baca berapa ayat saja itu sudah satu gulungan kitab suci. Jadi kita sudah menerima anugerah yang begitu besar. Oleh karena itu mari mencintai Alkitab ini, kabar baik ini lebih dari buku lain manapun juga. Mari kita lebih serius lagi mencintai Alkitab kita. Nah, itu pertama. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Itu beritakanlah Injil. Yang berikutnya lagi, dengar baik apa saya katakan. Kita ini mendengarkan semua bahwa ini anugerah Tuhan. Sembuhkanlah orang sakit. Jadi kalau saudara sembuh atau orang lain yang saudara doakan sembuh, itu anugerah Tuhan. Bangkitkanlah orang mati, itu anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan bagi siapa? Bagi Lazarus atau anak dari Yairus itu, anak gadis dari Yairus. Tahirkanlah orang kusta. 10 orang kusta, siapa lagi orang kusta, itu menerima anugerah Tuhan. Karena pada waktu itu saudara sekalian, penyakit kusta belum ada obatnya. Terus lagi, usirlah setan-setan. Saudara diberi kemampuan mengusir setan. Ya, menengking kuasa iblis itu adalah anugerah Tuhan. Pemuda yang seperti sakit ayan tapi dikerjain oleh iblis itu dalam Matius pasal 17, itu juga adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan di sini, kamu telah menerimanya dengan cuma-cuma. Induknya apa? Keselamatan. Keselamatan diberikan kepada kita karena anugerah Tuhan. Loh, kakek moyang saya atau ayah saya tidak pernah mencari Tuhan. Tapi dia didatangi oleh misionaris tahun 1933, kemudian ayah saya bertobat dan terima Yesus dengan ibu saya. Ini luar biasa. Begitu juga saya sekarang. Saya menjadi hamba Tuhan betul-betul karena anugerah Tuhan. Ya. Itu sebabnya mengapa hari ini mari kita lebih sering lagi mengucapkan bahwa kita hidup karena anugerah Tuhan. Oh, saudara sekalian, begitu banyak nyanyian rohani yang menceritakan tentang anugerah Tuhan. Itu besar anugerahmu, berlimpah kasihmu. Tapi kalau anugerah Tuhan, kita ingat ada 2 anugerah Tuhan. Jangan pernah lupa itu. 1, anugerah Tuhan secara umum. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, Tuhan memberikan hujan kepada orang jahat dan orang baik. So, lihat misalnya, mana yang jatuh dari langit itu, roti malaikat itu. Adakah dia kemudian tidak dicurahkan kepada orang yang melawan Musa? Dicurahkan juga di sana. Jadi inilah anugerah Tuhan secara umum. Tapi anugerah khusus yang menyelamatkan kita, bawa kita masuk surga, cuma 1, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kalau kita mau terima anugerah khusus dan kita masuk ke surga, maka sekarang bertobatlah dengan sungguh-sungguh, tinggalkan kehidupan dalam kegelapan, hiduplah dalam terang, kemudian buka hati dan terima Yesus masuk, itu namanya lahir baru, dan kemudian dilepaskan dari kutuk. Jika saudara sampai ke sana, saudara akan mengalami kehidupan yang berlimpah-limpah dengan syukur, dan saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu tadi dikatakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerimanya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Jadi kalau kita melakukan anugerah Tuhan ini, kita akan diberi bonus oleh Tuhan,
diberkati oleh Tuhan seluar biasa, dan nanti akhir perjalanan kita menerima hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong supaya kami ingat terus-menerus bahwa kami hidup karena anugerah Tuhan, bukan karena kami berbuat baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.